Baiklah, kita akan membahas sejarah singkat penjajahan Belanda di negeri Nusantara. Mulainya penjajahan Belanda ke Indonesia. Penjajahan Belanda mulai masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Yang pertama kali diinisiasi oleh Cornelia de Houtman pada tahun 1562. Ia berhasil menemukan dan membuka jalan dari Eropa menuju ke Nusantara yang disusul oleh negara lainnya, yaitu Prancis, Portugis, dan hingga Inggris. Namun sayangnya, tujuan awal Belanda masuk ke Indonesia bergeser dari awalnya untuk perdagangan, terutama rempah-rempah yang menjadi keinginan menguasai wilayahnya, disebabkan potensinya yang sangat tinggi, tidak hanya dalam hal ekonomi, namun juga tentu dalam bidang politik. Sejarah berdirinya VOC di Nusantara. Saat sudah mulai menguasai Indonesia, Belanda mulai mendirikan VOC yang mana merupakan organisasi dagang untuk mengatur segala macam jual beli kekayaan Nusantara secara monopoli, sehingga merugikan petani yang mana merupakan penduduk pribumi. Segala macam perdagangan, khususnya rempah-rempah, harus berada di bawah pengawasan. Seluruh hasil perkebunan harus dijual dan diserahkan ke pihak mereka. Namun pada abad ke-18, VOC mengalami kebangkrutan sehingga jatuh ke tangan pemerintah Belanda. Awal mula pembentrokan. Semenjak VOC bangkrut, masuklah pemerintah Inggris. Saat itu ialah Thomas Stamford Raffles yang memerintah, namun hanya dalam waktu yang singkat. Kemudian, Indonesia kembali dikuasai oleh Belanda. Di sini, sejarah lepasnya Indonesia dari penjajahan Belanda perlahan-lahan dimulai. Kemudian terjadilah pemberontakan di Pulau Jawa yang terkenal pada tahun 1825 sampai 1830, dikenal dengan Perang Diponegoro. Namun, sayangnya peperangan ini belum menjadikan Indonesia bebas dari penjajahan Belanda, dikarenakan kalah strategi. Munculnya tokoh nasionalis. Semakin lama, rakyat pribumi ingin lepas dari penjajahan Belanda karena beberapa sistem yang tidak masuk akal dan menyengsarakan, seperti sistem tanam paksa, di mana penduduk diharuskan menanam rempah-rempah tanpa beristirahat, berakibat jatuhnya banyak sekali korban. Maka mulailah berdiri gerakan nasionalis pertama di tahun 1905, yaitu Serikat Dagang Islam yang kemudian disusul oleh Budi Utomo pada tahun 1908. Hal tersebut kemudian memicu terjadinya penindasan oleh pihak Belanda dengan mengasingkan para pelajar dan pemimpin rakyat pribumi. Lahirnya Sumpah Pemuda. Pada tahun 1928, para pemuda Indonesia pun memberanikan diri untuk mengadakan deklarasi akan kedaulatan negerinya. Maka terciptalah Sumpah Pemuda. Hal ini menandakan bahwa seluruh rakyat pribumi tidak lagi berjuang sendiri, namun bersatu untuk mengusir para penjajah. Dengan semangat dan tekad ini membuat persatuan di kalangan anak muda semakin kuat. Tidak heran, tidak di seluruh Nusantara menggebu-gebu untuk merebut kemerdekaan. Munculnya kekuasaan Belanda di Nusantara. Pada tahun 1940, Belanda mengalami serangan dari berbagai negara. Oposisinya seperti Jerman dan Jepang menjadikan kehilangan kekuasaan akan Indonesia. Pada tahun itu pula atas negeri Sakura, sehingga penjajah negeri kincir angin tersebut pada Nusantara berakhir. Namun sejarah lepasnya Indonesia belum sepenuhnya berakhir. Meski Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Kedua, Indonesia terlepas dari penjajahan negeri tersebut. Hal itu dimanfaatkan kembali oleh negeri kincir angin untuk kembali menguasai Nusantara. Kembalinya Belanda ke Nusantara.
Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, Belanda kembali memasuki Indonesia dan berusaha menduduki Batavia yang sekarang yaitu Jakarta agar dapat kembali berkuasa, sehingga saat itu pusat pemerintahan dipindahkan sementara ke Yogyakarta dengan berbagai pertimbangan. Belanda melakukan berbagai agresi militer untuk kembali mendapatkan kekuasaan di Indonesia. Namun, tentu saja rakyat Nusantara sudah jauh lebih baik dalam menangani hal tersebut. Pertumpahan pun terjadi di hampir seluruh wilayah dengan melibatkan ribuan pejuang. Akhir penjajahan Belanda di Nusantara. Setelah melalui berbagai pertumpahan darah sejak kemerdekaan, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia pada akhir tahun 1949. Semenjak itu, tidak ada lagi penjajahan oleh negara lain di Nusantara hingga saat ini. Namun, tentu saja beberapa peninggalan masih tetap ada. Meski banyak sekali pertumpahan darah yang terjadi selama lepasnya Indonesia dari penjajahan Belanda, namun tidak menyurutkan semangat rakyatnya untuk memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan negeri ini. Sejarah singkat penjajahan Belanda di Indonesia. Demikianlah tulisan singkat mengenai sejarah lepasnya Indonesia dari penjajahan Belanda. Sebagai bangsa yang besar, tentu harus menghargai jasa para pahlawan dengan meneruskan perjuangan serta ikut membantu mempertahankan kedaulatan negeri ini. Mari pemuda Indonesia kita menghargai kemerdekaan Indonesia, menghargai para perjuangan bangsa Indonesia, dan menghargai seluruh perjuangan pejuang bangsa Indonesia dengan dimanapun, kapanpun, dengan menjaga NKRI.